Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tangguh, selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat Tangguh yang menjalankannya hari ini. Dan seperti biasa, sahabat Tangguh, hari ini Zi dan tim Pantangamis tidak sendiri. Hari ini kita kedatangan tamu nih yang akan memberikan informasi tentang siapakah sosok Tangguh kita hari ini. Halo? Halo. Manis banget sih, namanya siapa? Namanya Sisil. Sisil. Sisil ini kegiatannya sehari-hari apa sih? Aku kegiatan sehari-hari kuliah. Oh, kuliah. Nah, Sisil, informasi apa yang bisa Sisil berikan kepada kita tentang sosok Tangguh kita hari ini? Oke, Sisil mau kasih tahu kakak. Sisil kan sering lewat kompleks ini. Sisil sering lihat kakek jualan perabotan. Terus Sisil samperin. Sisil tanya namanya kakek Asep. Umurnya itu sekitaran 75 tahunan, dia jual perabotan. Terus Sisil minta sama kakak untuk bantu kakek Asep itu. Oh, jadi kakeknya ini jualan perabotan. Iya, Nah, jual perabotan. jual perabotan ini keliling, apa? Oh, keliling? Iya, keliling. Jadi, keliling. Jalan kaki. Tapi ini udah bener ya lokasi yang Iya. biasa dia datengin ya? Iya, biasanya kakek tuh Suka lewat-lewat suka sini lewat ya? di sini. Oh, gitu. Keliling Koji, kita lagi-lagi menemukan sosok Tangguh yang jualannya keliling. Gimana? Kayak biasa aja kita turunin izin buat makan. Turunin izin buat makan. Oke. Sahabat Tangguh, hari ini kita akan bertemu dengan kakek Asep, penjual perabotan keliling, berusia sekitar 75 tahun. Nah, Sisil sudah membawa kami, tim Pantangamis dan Zi, ke tempat biasanya di mana kakeknya sering lewat ya. Iya. Sekarang kita akan coba untuk nahan kakek nanti dengan agent kita, coba beli dagangannya. Nah, dari situ kita akan mulai challenge ya. Iya. Jadi kita akan challenge kakeknya dulu, setelah itu baru kita akan berikan bantuan kepada kakek ya. Sahabat Tangguh dan Sisil, seperti apakah sosok kakek Asep? Ikuti terus Pantangamis. Baik sahabat Tangguh dan juga Sisil, ini agent kita sudah masuk ya. Ada Bunda sama Om Faisal. Nanti Bunda sama Om Faisal ini bertugas untuk menahan kakek Asep, lalu sekaligus menguji apakah kakek Pantangamis dan kakek mempunyai peduli atau tidak ya. Jadi nanti setelah Om Faisal menguji apakah kakek Pantangamis atau tidak, langsung diuji lagi oleh agent kita Bunda untuk diuji apakah kakeknya peduli atau enggak ya. Sekarang kita lihat. Itu kakinya itu. Iya, itu kakeknya. Bun, itu kakeknya Bun, di tiket Bun. Kong. Sisi ngokong. Aduh, Kong, kita kebetulan banget nih, Kong, ya kita ketemu nih. Aku lagi butuh ini nih, Kong, nih. Mas, aku mau beli ginian, Mas. Pokoknya aku mau beli ginian. Ini lihat aja perabotan kebutuhan kan. Kita butuh. Enggak lah, belinya kapan sih? Kong, ini berapaan ini, Kong? Itu 20. Mahal. Kong, ini sapu yang buat kasur ya, Kong ya? Ya itu buat kasur boleh. Yang kasur yang mana sih, Kong? Ya itu buat kasur boleh, yang buat di tanah boleh. Coba sini deh, Kong. Itu, Kong. Sapu. Oh, lihat deh, Kong, sapunya, Kong. Jangan Ini bikin sendiri ya, Kong. banyak-banyak. Ih, bawel banget. Enggak lah, nggak banyak ini. Kita perlu, berapa? Goceng. Goceng. Udah harga pas, apa boleh kurang lagi nih? Berasa nggak goceng dah, tempat lain kan nggak segitu harganya. Kong, kalau misalnya emang begitu, aku minta beginiannya susah minta Bukan ampun. masalahnya ya, duit gaji itu nggak cukup. Apa namanya kerja di kantor mana ini sih? Makanya kerja, cari tambahan. Orang cuma beli beginian doang aja berat banget sih, Mas. Kong, ini dong, Sikat. sikat. Tuh sikat. Mau baju mau disikat nggak? Semuanya Sampah. periksa. Ya nggak apa-apa, tempat sampah perlu ya buat ini ya, Pong, lagi pindahan ya, Pong, Kong ya. Nah, ini berapa, Kong? 20 cuma mahal. Kan aku belinya banyak, Kong. Iya. Habis itu ya diambil sedikit-sedikit di rumah saya. Dikit-dikit. Coba sakit tuh nggak tuh? Ini 40, 40. gocap, Ah, 60, 60. 75, Bu.
75. Ini udah sama sapu. Sapu jadi 80. 80 sama sapu. Tuh, Kang. Emang ada duitnya? Sini deh. Kayak sini deh, kayak ini ininya ngambilnya jauh gitu kayak. Jauh. Jauh. Salam. Nih. Sini Kang, sini Kang. Jadi pengemis. Ya. Sini Kang, panas. Ya alhamdulillah Pak. Pak. Kalau mau ngemis jangan di situ, sini Pak. Sini aja Pak. Gangguin orang aja. Ya, bayarin atuh, cepetan. Bayar dong, udah dikasih duit. Nggak ada habis, sudah buat belanja tadi. Belanja melulu, dikasih duit habis, kasih duit habis. Udahlah belanja lah, ini kan buat keperluan pindah Kan juga, betul. pegawai rendahan, bukan pegawai tinggi. Ya ampun, cuma 80.000 ya Kong ya. Ini pelit banget si Mas Mai. Tuh bayar Mas. Malu dong dilihat abang itu. Apa mesti malu? Orang kita mau perlu ini, Kadang belanja mau bayar. cuma sedikit kan kayak terus. gini. Di rumah udah banyak, nggak dipakai-pakai. Tapi kan nggak ada beginian, di sana Ada, mahal. di belakang, di gudang. Sekarang gini nih, sekarang Mas pikirin ya, Mas megang uang, coba. Mas belanja cepet habis sendiri, coba. Udah Bapak, bayar aja Pak. 80.000. Tuh, Ngambil KTM. Ya ampun. nggak ada kan? Tuh. Ya ampun, emang gitu banget. Pas saya perlu banget ini buat ngontrak. Tahu bikin malu aja nih. Ada gocap doang nih. Ya ampun. Ini maaf loh Pak, saya kecampur. Kalau boleh tahu gaji Bapak berapa sebulan? Kalau sampai gini susahannya beli kayak gini Nah, aja. itu rahasia, bukan masalah itu Pak, masalah gaji berapa. Ini terlalu royal. Ya bukan, kalau memang Bapak merasa kesulitan keuangan, Bapak ikut saya. Nah, kalau Bapak mau, ngemis boleh. Tuh, mau. Kalau saya kayaknya ngemis enggak. Bapak kali Pak mau Pak ngemis Pak. Sehari dapatnya banyak dong ya Pak? Kalau ini sepin gini Bu ya, Heeh. ini bisa 200. Tuh, masa Apalagi kalau rame. masa begini nih pegawai ya Saya kalau ngemis nggak Allah. kuat. Ya Pak ya. Itu gimana Pak? Kalau Mau ngemis masih gitu kerja nggak di apa-apa kantor, apa gimana jangan Pak? ngemis dulu lah. Nggak boleh ya Pak ya? Hah? Ya itu terserah Bapak, saya cuma ngasih jalan. Saya itu paling nggak bisa Pak, yang orang ngeluh. Apalagi kalau udah punya istri kan gitu. Tuh lihat, masa kalah sama dia? Ayo dong Mas bayarin, ada duitnya. Kalau ibunya ngeluh gimana? Sabar lah, Jangan, Ibu. Pak. Sabar dari Makanya. Ibu, Bapak beresin ya. Sabar aja Bu, Ibu nanti Bapak beresin. Tuh. Mau receh apa mau ini? Udah lah Pak, ibunya saya kalau nggak ibunya. Orang dasar perempuan maunya belanja Udah deh terus. tuh, mobil dulu liatin dulu tuh. Oh, sebel banget kasih duit ngomong. Kong suami saya mah begitu Kong, orangnya bawel banget, mana pelit banget orangnya. Sebel aku. Kong, tadi ya kan disuruh nih sama bapak ini nih. Dia kan duitnya banyak banget, laki saya pegawai minta duit 80 dikasih 50.000. Coba, ya kan? Dia ngemis dapatnya banyak. Enakan ngemis kali ya Kong ya? Hah? Kenapa Kong? Capek tahu kerja kayak gini. Dagang aja capek. Hah? Kalau Bapak per hari berapa Pak? Ya, hasilnya mah nggak tentu. Kalau Cara- sepi mah paling nggak gocap. Kalau sepi mah nggak acan. Bapak mau nggak lebih dari itu Pak dapatnya? Saya mah pengen yang ini aja. Lebih? Iya, Ingin lebih kan? yang ini aja sedikit juga yang Nggak Pak, ini kan kebetulan Ramadan. iya bulan Ramadan. Ini rame Pak, apalagi nanti udah ngabuburit Pak, sore nanti rame. Iya, Ikut saya aja. saya mah lagi masalah dagang saya nggak bisa diselesotin. Nanti Bu ngabuburit itu dari jam 5 sampai menjelang sampai berbuka puasa aja itu bisa dapat 500. Oh, dasar ngemis begitu? Iya. Saya mah Tuh, nggak mau. Kong. Kong berapa 50.000, 10 kali lipat, Kong. Saya mah mau dagang aja dah. Hah? Mau
dagang aja sih. Ya kalau dagang nanti bapak lebaran nggak bisa biar beli kecil, apa-apa biar Pak. kecil-kecil juga sih dagang aja. Kong, emang kenapa Kong maunya dagang aja Kong? Itu kan Emang dapatnya udah banyak pegangan- Kong. Udah pegangan saya dagang sih. Hah? Emang udah pegangan saya dagang. Tapi kan dapatnya sedikit Kong, Ya, walaupun kebutuhannya sedikit ya, banyak. Saya ikhlas dong. Ya, Sisil dan juga sahabat tangguh, tadi agen kita Om Faisal sudah menguji apakah kakeknya mau diajak ngemis atau enggak ya. Tadi setelah ditanya lagi sama Bunda, katanya dia nggak mau ngemis ya. Dia lebih baik jualan, saya ikhlas walaupun dapatnya sedikit gitu. Gimana menurut Sisil melihat sosok kakek Asep nih yang tadi diajak ngemis, kakeknya nggak mau? Menurut saya kakek Asep itu sungguh orangnya tuh ikhlas. Terus dia tuh mau bekerja keras untuk biaya hidupnya kakek. Menurut saya kakek luar biasa banget. Luar biasa ya. Alhamdulillah berarti challenge kita tentang manteng ngemis berhasil. Dan sahabat tangguh dan juga Sisil, ini Bunda masih ada di sini ya, agent kita. Nanti akan menguji apakah kakeknya peduli atau enggak ya. Nanti akan coba dikulik nih. Tadi kan Om Faisal atau suaminya tadi yang menjadi agent kita yang pertama itu ngasih uangnya cuma 50.000 nih. Iya. Nanti kita akan lihat apakah kakeknya mau ngasih barangnya dengan harga 50.000 atau enggak ya. Kita lihat. Nggak pegang-pegang Atau sedikit. bapak yang minum? Enggak, walaupun saya nggak minum nggak mau. Kong, saya kan perlu banget ini ya Kong ya. Untuk di rumah lagi pindahan, mana punya suami menipeliting Kong ya. Nah, punya duit tadi 50.000 jadi kurang 30.000 ya Kong Iya. ya. Boleh nggak Kong bayarnya nanti yang 30.000? Ya nggak apa-apa, saya ikhlas aja. Bener Kong, Kong kan nggak kenal sama saya Iya dah. Kong. Kenal sekarang loh. Jadi kalau nanti ketemu lagi kenal lagi sama saya. Iya gitu ya Kong. Kong makasih banyak ya Iya, Kong. iya, iya, iya. Rezekinya mudah-mudahan banyak Syukur, nih Kong ya. amin. Ya Kong makasih Rezeki banyak saya ya banyak Kong. ya, iya, Amin. iya. Makasih Amin. Kong ya. Terima kasih ya. Yuk. Syukur ya Bu ya. Iya alhamdulillah Kong. Enggak. Ya itu tadi bundanya udah pergi ya. Tadi sedikit menguji apakah kakeknya peduli atau enggak. Ketika suaminya cuma ngasih 50.000, terus sedangkan belanjanya 80.000, kakek mengikhlaskan yang sisanya. Kakek kasih semua barangnya sama agent kita gitu ya. Gimana menurut Sisil nih? Menurut aku kakek itu baik banget. Terus kakek itu tuh orangnya ikhlas. Apa yang dijalanin kakek itu ikhlas. Jadi menurut aku kakek itu luar biasa dan patut dibantu, patut dicontoh juga. Menurut contoh juga alhamdulillah. Sahabat tangguh dan juga Sisil, berarti challenge kita tentang kepedulian berhasil. Dan kita langsung masuk ke challenge berikutnya nih Sisil. Challenge berikutnya yaitu kejujuran. Iya. Dan apakah Sisil mau bantu kami menjadi agent? Mau. Boleh ya? Boleh. Mau ya? Iya. Oke, tugas Sisil adalah membeli barang dagangan kakek. Ya, ceritanya Sisil adalah salah satu karyawan lah di sebuah perusahaan. Iya. Tapi selain itu, Sisil juga butuh uang nih. Jadi kerjasama nih sama kakeknya. Kira-kira kakeknya mau nggak? Jadi kerjasama. Ya, nanti kita lihat. Dan satu lagi, Sisil boleh tanyain apa yang mau Sisil tanyain sebenarnya. Iya. Ya. Nanti akan ada agent kita ya yang masuk sebelum Sisil. Sisil nanti pakai earpiece dulu. Iya. Nanti akan ada agent kita yang masuk untuk tanya. Ini kan puasa nih, tengah hari bolong, kakek masih jualan keliling nih ya. Iya. Gimana rasanya? Kita aja di mobilnya udah kerasa lemes banget ya. Udah jam segini, udah mau lagi mau buka setengah 3 sore. Tapi kakek masih semangat sampai sekarang, lihat masih tetap berdiri tegak tanpa ngeluh capek atau ngeluh apa gitu ya. Nanti kita akan tanya melalui agent kita. Oke, sekarang Sisil boleh turun. Nanti akan ada properti yang akan tim kita kasih sama earpiece. Jangan lupa ya buat kita arahkan. Oke, selamat bertugas. Ya sahabat tangguh, bilangin seperti Sisil ikut berpartisipasi dalam acara Pantang Mis, sahabat tangguh bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini.
Dengan senang hati nanti akan kami undang supaya sahabat tangguh bisa tahu bagaimana proses kami mencari satu sosok tangguh. Sekarang kita lihat Sisil menguji kakek Asep dengan kejujuran. Seperti apa? Kita lihat. Non, Cek. Panas, Cek. Panas, Pak. Apa sih? Ya, duduk. Aduh. Numpang duduk ya, Pak ya. Ya boleh. Udahlah panas banget harinya. Saya puasa lagi. Aduh. Kalau menurut Bapak, saya tuh boleh nggak buka puasa? Jangan. Kenapa ya kita harus puasa ya? Yang udah kewajiban apa aja terus. Ya seharusnya. Kalau puasa-puasa begini Bapak tetap kerja, Pak? Tetap aja saya Bang. Seharusnya. Tapi nggak pernah apa kan buka puasa. Nggak pernah bocor. Nggak pernah bocor kan? Belum pernah. Amin. Belum pernah bocor. Pak, Hah? ini saya minta tolong. Apa? Saya titipin dulu. Jadi taruh aja sih di Saya mau sholat dulu, Pak. sekolah. Saya, Doa ini dulu. kalau saya bahkan keberatan. Iya. Saya kesana dulu, Pak, yang sholat dulu ya. Sholat duhur dulu. Iya. Jangan lama-lama. Iya, Pak ya. Iya. Ya. Ya, Apa ya? satu menit ya udah satu setengah jam udah aku kesini lagi. Iya. Iya, Pak ya. Sahabat tangguh, suhu di luar itu mencapai 33 derajat Celcius. Kebayang dong panasnya gimana? Apalagi kakek harus berjualan setiap harinya keliling dan hanya mendapatkan untung Rp50.000. Tadi ketika ejen kita coba bertanya, apakah kalau bulan puasa seperti ini kakek kuat nahan lapar, nahan haus gitu. Kata kakek kuat, kakek nggak pernah bolong. Secapek apapun, sepanas apapun, kakek pasti bisa nahan, kata dia gitu. Ya paling-paling kalau lagi benar-benar capek banget, kakek berhenti dulu sebentar, nanti kakek lanjut lagi. Begitu setiap hari selama bulan Ramadan. Luar biasa, mudah-mudahan di bulan ini banyak keberkahan yang kakek dapatkan. Sahabat tangguh, sekarang ejen kita, bintang tamu kita Sisil akan sedikit menguji kejujuran kakek Asep. Seperti apakah reaksi kakek Asep? Kita lihat. Ya. Boleh. Saya Pak Acep. Bapak jualan perabotan ya? Iya. Oh, pas banget. Pas banget karena saya lagi butuh banyak perabotan karena saya itu kan saya dari perusahaan. Itu kayak mau ngasih sumbangan gitu ke anak yatim piatu. Terus saya mau minta tolong sama Bapak. Harga asli. Oh, harga asli. Asli sama harga yang mau saya tulis untuk saya serahkan itu beda. Jadi nanti hasilnya saya bagi dua sama Bapak. Saya bagi dua sama saya. Iya. Gimana, Bapak mau nggak? Kalau kebohongan kegedean waktu jangan. Jadi gimana Pak? Mau Iya. Pak? Nanti saya tanggung jawab sama bos saya, ini tanggung jawab sama bosnya dia. Gimana ya udah begitu? Jadi saya harus gimana dong Pak? Ya harus jujur. Memang kenapa sih Pak harus jujur Pak? Ya kalau orang memang harus jujur. Kenapa Pak? Ya namanya orang kalau jujur orang kok bener-bener aja. Jadi Ya, orang itu harus ya. jujur ya Pak? Ya harus kita jangan nyeleweng segala apapun yang dilakoni. Iya. Kita harus jujur terus-terusnya. Kalau orang jujur nggak habis milik ada aja. Kalau kita selalu dengan cerajang bohong, ya udah milik kita jadi diseret. Allah. Iya Pak. Ya itu saya mah pasanya begitu aja sama orang. Ngomong-ngomong Bapak, hasil penjualan setiap hari ini berapa sih Pak? Kalau rame neng, ya cepet mah dapat. Iya.
Kalau lagi sepi, paling gocap. Udah beres? Iya, ya syukur dah ya udah. Ibu. Mau ambil dagangan, Bu? Ibu mau ambil dagangan? Oh, ini ambil dagangan isi ibu. Coba lihat dulu dagangan. Iya, ya. Bye-bye ya, Bu. Bye-bye jatuh. Ada beli Pak? Ya nggak ada. Emang kenapa, Bu? Kayak berkurang. Hah? Pak yang bener. Bapak ngambil? Nggak pegang-pegang gitu saya. Ini kenapa berkurang? Ya semenjak ibu jalan ya saya nggak pegang-pegang. Ah yang bener Pak, Bapak Iya. jangan gitulah. Benar. Sama bapak saya belum kemana-mana. Ini Nggak belum pegang. puasa, Semenjak Pak. ibu berangkat saya belum pegang-pegang itu belum. Pak ini tadi penuh Pak, perasaan saya penuh. Saya Ya, bawa ini. saya sampai- melihat memang segitu-gitunya aja nggak ada yang guna, nggak pegang-pegang. Atau Bapak yang minum? Enggak, walaupun saya nggak minum nggak mau. Beli saya sendiri keluarin. Ngapain ngambil ituan? Alhamdulillah sahabat tangguh, challenge demi challenge sudah dilewati oleh kakek Asep. Dan tadi Sisil sudah menguji kejujuran kakek. Kakek mau bekerja sama asalkan dagangannya tidak dinaikkan harganya, yaitu alias harganya jujur. Jadi kakek nggak mau tuh nulis dengan angka yang bohong, padahal belinya cuma seberapa. Berarti challenge kita tentang kejujuran berhasil. Dan challenge terakhir kita yaitu menguji kesabaran sahabat tangguh. Bisa dilihat bagaimana sabarnya kakek luar biasa. Kalau di tengah terik matahari yang panas kali ini aja kakek bisa peduli sama orang, bisa ikhlas. Dan kali ini kakek sungguh luar biasa sabarnya. Tadi ada agent kita yang coba menguji emosi kakek. Kakek dengan sabar hanya diam, hanya membalas seperlunya. Jadi nggak ada emosi sama sekali. Kalau gitu sahabat tangguh, kita akan berikan kejutan sama kakek rezeki 2 juta rupiah. Yang mudah-mudahan rezeki ini bisa bermanfaat, berkah, barokah, apalagi ini di bulan Ramadan ya. Sekarang kita turun. Ya kalau memang mau ngambil sapu silakan. Udah, Bu. Ibu mau sapu? Boleh milih salah satu. Saya mah nggak apa-apa, Bu. Kira-kira kerugian Ibu berapa? Saya mah Kira-kira ibu habis berapa, Bu? Ini kayaknya saya nggak pegang-pegang itu, saya mah udah angkat tangan saya mah. Kan cuma ganti rugi aja, Pak. Coba Ibu, Untuk Ibu gimana kira-kira caranya berapa? gimana nih ceritanya? Dari terima kasihnya udah nih malah. Iya. Macam-macam. Apa Neng? Bukan begitu Apa, Neng? Pak. Ya udah kalau nggak Ibu. Tadi kan udah Ya ditawar, satu Ibu. potong. Barang apa aja? Yang ini 30. 30 ntar. Ya. Kalau semua berapa? Kalau jumlah? Ya kalau jumlah yang gede juga. Hitung dulu kerugiannya berapa. Kurang lebih dari 1 juta dah. 1 juta? Iya. Oke. Oke, saya Kalau borong dagangan kakek 2 juta rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik temannya ya. Luar biasa kakek senangnya tadi ketika Zee memborong semua dagangan kakek seharga 2 juta rupiah. Kalimat pertama yang kakek ucapkan adalah Alhamdulillah, saya mau kasih Nini di rumah biar Nini bahagia, biar Nini girang katanya. Ya, Kek, ini kenalin tim saya. Ya. Ini kenalin tuh, Kek, lihat, Kek lihat. Wah ya tidak. Nah, ini tim saya, boleh buka topinya, maaf? Ayo Pak, saya foto dah. Ini tim saya Ya. dari tim Patanganis GTV. Amin. Alhamdulillah, Amin. tadi maaf sudah menguji Ya. keikhlasan kakek, Ah. kepedulian kakek. Ya, tadi ada beberapa teman kita di sini juga itu teman kita sebenarnya menguji benar. kesabaran kakek. Amin. Alhamdulillah kakek orangnya sabar. Amin. Ya, dan mudah-mudahan rezeki 2 juta rupiah Amin. bermanfaat, Amin. berkah dan barokah buat kakek. Amin. Ini ada teman Allahu apa? Akbar. Mau dikenalin nggak? Ya kenal nggak nih kayak teman aku? Situ. Masih inget nggak kayak masih inget nggak? Oke. Ih, lihat, Ya.
ingat masih. Sisil. Sisil. Neng Sisil ini. Iya. Oh iya. Ini orang paling baik Neng Sisil. Neng Sisil. Neng Gimana? siapa namanya Neng? Fauziah. Paudusnya paling baik lagi ya. Syukur. Alhamdulillah. Gimana Sisil ngelihat kakek tadi hari ini? Kakek baik banget, Baik. tulus. Terus kakek orangnya jujur. Sisil salut banget sama kakek. Salut sama kakek ya. Mudah-mudahan kita bisa tiru kebaikan kakek, nilai positif kakek ya. Alhamdulillah. Makasih Sisil hari ini. Dengan tubuh rentanya, kakek Asep memikul beban berat di pundaknya. Sebuah beban dengan tanggung jawab besar sebagai tulang punggung keluarga. Tubuhnya memang sudah renta, fisiknya sudah tidak sekuat dulu. Namun kakek percaya sebesar apapun beban yang harus ia pikul akan terasa ringan jika dijalani dengan ikhlas. Ya, ia selalu mengabaikan sakitnya karena ada tanggung jawab yang harus ia jalani. Tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi dengan jerih payahnya, bukan dari belas kasihan orang lain. Karena kakek Asep pantang ngemis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ih, rumah kakek enak banget. Ya, saya enak-enaknya ya. Jauh banget kek, ya Allah. Jauh. Tiap hari tuh. Mana berat banget. Jauh banget. Sampailah kami ke rumah kakek, rumah yang sangat sederhana. Sahabat Langku bisa lihat bagaimana lantainya masih semen, begitupun dindingnya belum selesai, begitupun atapnya sahabat Tangguh hanya masih kayu gitu, masih kosong. Tapi inilah rumah ternyaman kakek. Itu kenapa kakinya? Ya sakit. Sakit apa? Ya kakinya pada begitu pada bengkak. Kalau anget bengkak lagi. Gara-gara jalan jauh. Ya nggak mungkin lah. Udah pernah diperiksain belum? Udah pernah lagi waktu hari Senin. Udah. Senin kemarin. Iya. Terus apa katanya? Nah, ini eksim, makanya harus dijaga. Yang Nggak boleh garam-garaman. yang asin-asin itu jangan dimakan. Karena ini alergi. Kalau Jadi pengen kakek baik. makannya apa? Ya cuma nasi dong sama kerupuk. Iya. Sama kerupuk doang. Kakek tinggal sama siapa di sini? Itu nenek saya. Istri. Itu mantu. Mantan pacar. Ya, itu mantu. Oh, itu tadi mantu. Boleh dipanggilin nggak ngobrol? Ya boleh. Neng. Sini, Neng. Kakek tinggal bersama istri, anak dan menantunya. Kakek ceritain sama nenek tadi kakek dapat apa biar nenek teh girang. Ya. Suruh kasih. Masih Neng. Alhamdulillah dikasih rezeki. Saya benar-benar nggak memuaskan. Coba udah. Alhamdulillah tuh ya. Katanya buat nenek. Terima kasih Katanya. banyak Terima kasih. untuk kebahagiaan dia. Iya. Untuk kebahagiaan Ya ini nenek. Kenapa untuk kebahagiaan ya nenek? supaya ada bunga, supaya dia hatinya senang. Oh, Masya Allah. Biasanya yang beli sembako biasanya siapa? Kakek apa nenek? Saya. Oh, nenek. Iya. Dia cuma ngasih duitnya aja. Kasih uangnya kakek. Biasanya Kadang-kadang berapa? dia yang belanja dan balik itu ngider gitu, balik ngampung suka beli sayuran. Oh gitu, kakek juga suka bantuin nenek beli sayuran. Biasanya sehari beli beras tuh berapa liter di sini? 1 liter. 1 liter. Itu untuk 4 orang. Hari ini sudah beli beras belum? Belum. Belum. Kenapa tuh belum? Belum ada duitnya. Ya kita punya hadiah buat nenek sama kakek. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya. Boleh? Ya, Kek. Ini ada sedikit sembako.
buat kakek sama nenek. Dan nenek bahagia sekali tadi ketika Ting membawakan gula, kopi, susu, telur, dan 1 karung beras. Alhamdulillah, kata nenek, ini untuk bekal Ramadan kami. Mudah-mudahan bermanfaat buat keluarga di sini. Alhamdulillah. Terus katanya kakek sering sulit buang air ya? Iya. Kenapa itu di buang air susah, suka dibawa ke klinik. Pakai pasang selang. Oh, Pasang selang itu selama seminggu itu nggak jualan. ya Allah. 2 kali masuk rumah sakit teh. Waktu itu kalau telat dibawa rumah sakit gimana? Ya udah nggak ada. Kalau misalnya telat setengah jam lagi udah nggak ada deh teh. Yang Sakit pertama- banget emang rasanya. Ini buang air kotoran udah masuk ke atas teh. Oh, Udah masuk ya keluar ampun. dari atas. Berapa waktu itu biayanya? Habis 10 juta. 10 juta. Iya. Itu juga masih nunggak bekas ngoperasi. Masih belum bayar sampai sekarang. Masih nunggak. Masih Belum nunggak semua. berapa? Masih ada 5 juta lagi. Kakek sama nenek ini tidurnya di bawah, Mak. Iya, itu di bawah. Kasur tipis. Oh, Nggak dapat tidur. nggak pakai tempat tidur. Kita punya hadiah buat nenek sama kakek. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bikin tidur kakek sama nenek lebih nyaman. Ya. Amin. Boleh? Apa? Ya, kek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 1 buah kasur. Mudah-mudahan bisa membuat tidur kakek sama nenek jadi Amin. lebih nyenyak. Terima kasih banyak teh. Sama-sama. Seneng nggak? Senang banget. Emang nggak ada kasur. Nggak ada kasur. Ada udah lepek banget. Pegang-pegang. Kakek kenapa? Hidup sama mati sebenarnya. Istri kakek maksudnya baik sama kakek. Kita punya hadiah buat nenek sama kakek. Mudah-mudahan hadiah ini bermanfaat ya. Dan 1 buah mesin cuci, sahabat tangguh. Kenapa tadi Ting memberikan 1 buah mesin cuci? Karena ini adalah impian nenek sebenarnya dari dulu. Karena seringkali nenek sakit pinggang atau sakit tangannya karena harus menyuci baju orang-orang yang di rumahnya, menyuci baju kakek, menyuci baju anaknya. Itu seringkali membuat nenek sering sakit. Dan mudah-mudahan dengan adanya hadiah ini bisa sedikit meringankan beban nenek, bisa sedikit membuat nenek bahagia. Alhamdulillah, sahabat tangguh, hari ini kita bisa sedikit membuat kakek Asep dan nenek bahagia. Mudah-mudahan semua rezeki yang kakek dan nenek dapatkan bermanfaat. Ya, tidurnya bisa jauh lebih nyaman, mesin cucinya bisa membuat pekerjaan nenek jauh lebih ringan, sembakonya bermanfaat buat keluarga di sini ya. Dan rezeki yang tadi didapatkan itu bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan semua rezeki yang kakek dan nenek dapatkan tidak ada biaya potongan pajak ya Nek ya. Ya kek ya. Jadi Terima semuanya kasih teh, ini rezekinya ya biar Allah yang membalas. iya amin. Doain kita semua sehat ya. Nenek juga sehat. Biar selamat. Nenek baik banget udah ngerawatin kakek dari keadaan sakit, sehat sampai sekarang. Ya kek ya. Mudah-mudahan langgeng sampai maut memisahkan kalian berdua. Amin.
Mereka tidak bisa memilih, terlahir serba kekurangan, dan hidup adalah tentang saling mengasihi. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang mengemis. Saya Zi Alata, sampai jumpa. Sekali lagi Kek, terima kasih. Nenek, terima kasih. Kita semua sudah diperbolehkan main di sini. Saya pamit dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya mohon maaf ya, Nek. Assalamualaikum. Saya lihat sih dia kayaknya kayak udah nggak kuat dah gitu dagang gitu. Kadang kalau dapat penghasilan sehari kadang dapat kadang enggak gitu. Kalau saya kelihatannya gitu. Dia walaupun keadaan sakit dia tetap masih mau bekerja, nggak mau mengeluh, ya masih punya tanggung jawab. Terima kasih buat Pantang Ngemis dan GTV yang udah membantu Pak Acep. Terima kasih atas bantuannya kepada keluarga Pancep.